saya Pancana Raisya. Saya Sinta Anggreni Simamora. Di sini kami berdua akan melakukan pengolahan data dari data tabel 16.1, di mana ini adalah data panel statis dan data panel dinamis. Di sini kami akan melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi eViews. Selamat menonton. Baik, di sini kita akan mengestimasikan CEM, FEM, dan RM. Di sini kita mengcopy data dari Gujarat tabel 16.1. Datanya kita copy semua. Lalu kita ke eViews dan kita pilih balance panel karena kita menggunakan data panel. Start date-nya adalah 1970 sampai 1984 dengan number of procession-nya adalah 6. Lalu kita klik OK. Di sini kita bisa lanjut ke quit, empty group, lalu kita scroll ke atas satu baris dan kita paste data yang telah kita copy tadi. Di sini bisa kita beri nama grup 1. Oke, kita akan mengestimasikan model CEM. Di sini bisa kita objek, copy objek. Lalu di sini bisa kita crop, lalu make a question. Karena TC adalah variabel terikatnya, maka konstantanya kita pindah setelah C. Lalu di panel option, karena kita melakukan estimasi CEM, maka di sini adalah pilihannya none, lalu OK. Dan ini hasil dari CEM. Boleh kita beri nama dulu. CEM, lalu enter. Nah, selanjutnya adalah untuk FEM, bisa kita copy objek. Lalu kita ke estimasi estimate dan kita pilih panel option. Karena kita akan melakukan estimasi FEM, maka kita memilih fix. Lalu klik OK. Nah, ini adalah estimasi FEM. Bisa kita beri nama equation FEM. Nah, selanjutnya adalah RAM. Kita bisa objek, copy objek, lalu melakukan estimasi lagi, dan kita pilih panel option. Karena kita akan melakukan estimasi RAM, maka kita akan memilih random, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah RAM. Bisa kita beri nama equation RAM. Dan di sini kita sudah memiliki estimasi dari CEM, FM, dan RM. Pertama kita akan menguji CEM dan FEM. Di CEM kita akan mengecek fix randomnya. Nah, jika seperti ini, model seperti ini, berarti dari estimasi CEM versus FEM, maka lebih efisien FEM. Maka CEM sudah didiskualifikasi dan kita akan menggunakan model FEM. Nah, pada FEM kita bisa klik view, lalu fix random effect, lalu cross section effect. Di sini tertera cross sheet dan efeknya, lalu kita copy. Di sini kita bisa memilih using high precision, klik OK. Lalu kita ke Excel, pada lembar baru, bisa kita copy tadi di sini. Di sini kita akan mencari konstanta individualnya, dan kita memerlukan rata-rata atau konstanta dari FEM tadi. Kita bisa kembali ke eViews, lalu klik View, Estimation Output, lalu konstanta atau rata-ratanya ini bisa kita copy. Tadi kita menggunakan using high precision, klik OK. Kembali lagi ke Excel, bisa kita kopikan di sini, paste. Lalu ini adalah C-nya atau rata-rata. Kita akan melakukan konstanta individual, kita tulis di sini.
individual. Karena ini fem dan jika tidak tertukar bisa kita beri nama. Nah, untuk konstanta individual ini memiliki rumus sama dengan, bisa kita kopikan rata-rata atau konstanta tadi. Ini dalam kurung. Di antara C dan 3 ini kita bisa memberikan kunci, ini berupa dolar untuk mengunci hasilnya. Lalu kita tambahkan individual variabelnya atau variabel bebas. Lalu kita klik enter, dan ini adalah hasil konstanta individualnya. Hasilnya bisa kita tarik ke bawah, dan ini adalah hasil semua dari konstanta individual dari perusahaan-perusahaan ini. Sebelum itu kita akan menjumlahkan hasil dari konstanta setiap perusahaan-perusahaan dengan cara kita blok semua, lalu klik enter, dan ini adalah jumlahnya. Bisa kita lihat di sini cost effect dari semua perusahaan. Yang paling kecil adalah perusahaan yang pertama, lebih kecil daripada rata-rata. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin kecil hasilnya, maka semakin kecil juga produktivitas perusahaannya dan biaya produksinya lebih rendah dari perusahaan-perusahaan lainnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian konstanta individual pada REM. Bisa kita klik REM, ke view seperti tadi, lalu ke fix random effect, lalu kita pilih cross section effect, kita copy cross sheet dan efeknya. Using high precision, lalu kembali ke Excel. Ini kita tulis REM dulu, lalu kita paste tadi. Lalu kita kembali ke view lagi untuk melihat konstanta atau rata-ratanya. Kita bisa kopikan ini. Oke. Kita paste di seperti tadi, kita akan melihat konstanta individualnya. Seperti rumus tadi, bisa kita masukkan rata-ratanya dulu atau konstanta di dalam kurung. Di antara C dan 14 kita beri kunci yakni dolar. Lalu kita tambah dengan hasil cross sheet effect tadi. Kita enter, dan ini adalah hasilnya. Hasil tadi bisa kita tarik ke bawah, dan ini adalah konstanta individual dari estimasi REM. Di cross sheet effect ini kita bisa melakukan penjumlahan terlebih dahulu. Kita klik semuanya, lalu kita enter. Selanjutnya kita akan mencari KF atau coefficient variance-nya. Kita bisa kembali lagi ke Uviews. Untuk mencari KF, kita bisa ke grup 1, lalu ke view, lalu ke deskripsi stat, lalu common sample. Nah, di sini kita bisa melihat mean, median, dan lain-lainnya. Bisa kita copy using high precision, lalu ke Excel. Kita bisa kopikan di sini.
ini. KF, TC, dan PFA-nya judul. Nah, di sini kita akan standar deviasi, lalu dibagi dengan mean dikali 100. Dan ini adalah hasilnya. Hasil KF dari TCQ, PF, dan LF bisa kita tarik. Dan ini adalah hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengujian Hausman. Kita bisa kembali ke eViews. Kita memilih estimasi RAM. Di sini kita ke view, ke fixed range effect testing, dan kita memilih Hausman. Jika di sini tidak ada tanda warning, maka pengujiannya tidak valid. Nah, di sini tidak ada kata warning, jadi pengujian RM ini valid. Kita bisa lihat probabilitasnya adalah 0,0000. Ini berarti bahwa HO ditolak dan HA diterima, di mana hipotesisnya adalah HO, FM, dan RM tidak berbeda, dan HA adalah FM lebih efisien daripada REM. Karena di uji Hausman ini sudah probabilitasnya di bawah 0,05, maka pengujian BP atau LM tidak diperlukan lagi. Dan kesimpulannya, uji FM adalah lebih efisien daripada CM maupun RM karena dengan probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Karena kesimpulannya di sini antara FM atau RM lebih efisien FM, maka estimasi FM yang akan digunakan untuk pengujian selanjutnya. Nah, untuk pengujian selanjutnya adalah pengujian asumsi-asumsi klasik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya setelah tadi teman saya menjelaskan untuk mencari CM, PEM, dan REM, selanjutnya karena yang diberi tadi adalah estimasi PEM, jadi kita akan melakukan uji asumsi klasik. Nah, yang pertama adalah uji normalitas. Nah, untuk melihat uji normalitas ini kita bisa membuka estimasi PEM tadi, kita lalu pilih view, lalu kita pilih residual diagnosis, lalu pilih histogram atau normalitas. Nah, bisa kita lihat bahwa probability-nya adalah sebesar 0,99 atau lebih dari 0,05. Nah, karena probability-nya ini adalah lebih dari 0,005, maka estimasi PEM ini lulus dari uji asumsi klasik normal. Nah, selanjutnya itu adalah uji yang kedua, yaitu uji heterokedastisitas. Nah, untuk melihat uji heterokedastisitas ini kita tidak bisa melihatnya langsung melalui eViews, jadi kita melakukannya secara manual. Nah, untuk melihatnya itu kita bisa dengan mengambil residualnya dari PEM. Nah, selanjutnya untuk mengeceknya kita bisa mengklik view, terus itu yaitu proc, kita klik proc, terus itu make residual series. Nah, kita memberi nama resid 01 dulu, baru kita klik OK. Nah, setelah sudah, ini yang belakang kita bisa X, kita beri nama dulu. Setelah sudah, lalu kita X residnya, terus kita pilih resid 01, key, PF, dan LF. Lalu kita klik kanan, pilih open as equation, lalu kita bisa memasukkan rumusnya. Yang pertama itu kita masukkan resid 01, lalu kita bisa, karena ini adalah hetero, jadi kita bisa memangkatkan semua rumusnya. Lalu itu ada key,
2, lalu ada PF kuadrat 2, lalu ada LF kuadrat 2, lalu kita bisa mengisi lagi, lalu ada PF LF ini yang tidak dikuadratkan, lalu kita bisa masukkan lagi yang perkalian, yaitu Q dikali PF, lalu Q dikali LF, lalu PF dikali LF. Lalu C-nya kita masukkan terakhir, konstantanya. Lalu kita pilih OK. Nah, ini merupakan dasar kita untuk mencari uji heterokedastisitas. Kita bisa melihatnya dengan mengambil R square-nya. Kita copy. Oke, lalu kita buka Excel. Nah, kita uji heterokedastisitas menggunakan uji Y. Setelah ini kita masukkan R square-nya tadi. R square, lalu kita masukkan R square yang sudah kita ambil tadi. Nah, untuk menguji Y ini kita memerlukan menghitungnya menggunakan N. N dari data ini adalah 90, total N. Kita bisa menghitungnya, pertama itu melihat dari C kuadrat tabel. Kuadrat hitung dulu, karena kita tidak bisa melihatnya di view, jadi kita bisa menghitungnya secara manual. Nah, rumusnya itu adalah kita masukkan, lalu kita kali 90, kita enter. Nah, ini merupakan hasil dari C kuadrat hitung. Lalu untuk melihat apakah dia ada heterokedastisitas atau tidak, kita membandingkannya dengan C kuadrat tabel. Nah, di C kuadrat tabel ini kita menggunakan DF-nya sebesar, DF-nya itu 9. Nah, untuk membandingkan antara C hitung dan C tabel, kita melihat C kuadrat tabelnya itu kita menggunakan DF9, di mana kita bisa melihatnya di tabel Z. Nah, untuk C kuadrat di tabel dengan DF9 itu hasilnya itu 16,98. Nah, setelah melihat hasilnya ini kan terlihat bahwa C kuadrat itu ini lebih besar daripada C kuadrat tabel. Nah, ini berarti bahwa di estimasi PEM ini terdapat heterokedastisitas. Nah, dalam hal ini kita perlu menyembuhkannya untuk melanjutkan perhitungannya. Nah, untuk menyembuhkannya kita bisa kembali lagi ke Excel. Untuk menyembuhkan variabel estimasi PEM yang tadi terintegrasi ada heterokedastisitas, kita bisa melakukan dengan cara membuka estimasi PEM lagi, lalu kita pilih objek, copy objek, lalu kita bisa men-estimate, lalu kita pilih panel option. Nah, di sini kita bisa pilih, ini harus kita pastikan fix, lalu ini kita pilih metode white cross section di Peroid cluster ini ya. Coba metode kita pilih ini. Kita pilih OK. Nah, ini merupakan estimate dari PEM yang sudah tidak terindikasi heterokedastisitas lagi. Kita bisa memberinya nama G-White. Oke. Nah, selanjutnya itu kita bisa melakukan uji autokorelasi. Nah, untuk menguji autokorelasi ini kita bisa membuka resit 1,
lalu kita pilih key, PM, LF, kita klik kanan lagi, open as equation, lalu rumusnya kita ganti menjadi resin 1 key, PM, terus resin 01, lalu dikurang 1, lalu resin 01, dikurang 2, lalu kita pilih kita taruh spasinya, lalu kita oke. Nah, ini merupakan cara untuk melakukan uji autokorelasi karena kita tidak bisa melakukannya melihatnya secara langsung di diffuse. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan uji secara manual di diffuse untuk melihat autokorelasi. Yang pertama seperti tadi kita copy R-square-nya, lalu kita ke Excel, kita bisa tulis di sini uji autokorelasi. Nah, selanjutnya kita melakukan uji seperti tadi, kita masukkan R-square-nya, R-square-nya, lalu kita masukkan yaitu sebanyak 90. Lalu kita melakukan uji lagi yaitu C kuadrat itu, dan dimana kita melakukan hitungnya secara manual seperti tadi sama dengan masukkan R-nya kali M-nya. Nah, ini merupakan hasil dari C kuadrat itu untuk uji autokorelasi. Lalu kita akan membandingkannya dengan C kuadrat tabel. Tabel di mana kita menggunakan DF-nya itu 2. Nah, kita bisa melihatnya itu di tabel Z ya. Nah, untuk hasilnya dari C kuadrat dengan DF-nya 2 itu sebesar 5,991. Nah, karena hasil dari C kuadrat hitung itu lebih besar daripada C kuadrat tabel, maka bisa kita artikan bahwa pada estimasi FEM ini terdapat autokorelasi. Nah, untuk menyembuhkannya kita bisa kembali lagi ke diffuse. Nah, selanjutnya untuk menyembuhkan autokorelasi pada estimasinya, kita bisa memilih uji watt yang sudah kita sebutkan tadi, lalu kita copy objek. Nah, setelah di copy objek, kita bisa estimate, lalu kita pilih panel option, kita pilih di bagian GLSY ini kita pilih cross section Y, kita pilih OK. Nah, ini merupakan hasil dari estimasi yang sudah disebutkan dari autokorelasi. Kita bisa memberi nama. Ini adalah hasil dari auto sudah tembus. Nah, setelah itu dia adalah hasil dari estimasi yang telah kita lakukan. Nah, lalu selanjutnya untuk mengecek uji multikoordinalitas, kita bisa membukanya di FEM. Lalu kita klik objek, copy objek. Nah, karena kita tidak bisa melihat uji multikoordinalitas atau FIF-nya secara langsung di diffuse, jadi kita akan melakukannya secara manual. Nah, yang pertama ini kita bisa mengestimate-nya. Untuk ini kan kita hanya ingin melihat variabel bebasnya saja, sedangkan TC ini dari awal adalah variabel terikat. Jadi variabel terikatnya kita hapus, lalu variabel bebas ini akan kita pindah satu persatu untuk menjadi variabel terikat. Nah, ini adalah kita akan memindahkan key untuk sebagai variabel terikatnya. Kita bisa pilih panel option,
Nah, kita pastikan juga cross sectionnya kita ganti non semua, terus itu ininya covariance metodenya juga kita jadi OTP, kita klik OK. Nah, ini adalah hasil R-square untuk kita melakukan fungsi secara manual. Untuk variabel nya kita beri nama dulu, kita objek, lalu kita copy objek. Ini bisa kita beri nama, ini adalah FIF dari variabel nya. Kita klik OK, lalu kita X. Nah, dari ini kita bisa ngambil R-square nya. Oke, kita ambil R-square nya, kita copy, klik OK, lalu kita ke Excel. Nah, lalu kita di sini bisa melakukan, kita tulis uji multikolinialitas dengan metode FIF. Di sini kita bisa tulis R-square nya. Variabelnya adalah kita bisa memasukkannya. Lalu untuk menghitung FIF nya kita bisa memasukkan rumusnya, yaitu sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 dikurang R-square nya. Kita bisa masukkan R-square nya lalu dikurung, kita enter. Nah, ini merupakan hasil FIF nya dari variabel Q-nya. Lalu untuk mencari variabel yang lainnya, yaitu PF, kita kembali lagi ke input, kita objek, copy objek, yang belakang kita tulis X, lalu kita estimate. Nah, ini PLF nya tinggal kita ganti menjadi, PF nya diganti di depan, sedangkan kita jadi belakang. PF nya kita ubah menjadi variabel belakang. Lalu kita klik OK. Oh, ini belum kita spasi. Pastikan harus di spasi ya. Lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil R-square untuk melihat FIP dari variabel PF. Kita bisa ganti namanya dulu menjadi FIP PF. Kita klik OK. Lalu kita ambil R-square nya lagi. Ctrl C. Oke, lalu kita ke Excel lagi. Kita masukkan R-square nya. Kita hitung lagi secara manual, itu sama dengan 1 bagi dalam kurung 1 kurang R-square nya, tutup kurung. Nah, ini merupakan hasil FIP dari variabel PF, yang selanjutnya adalah LF. Kita kembali ke tools, lalu kita objek, copy objek, ini bisa kita X, lalu kita bisa estimate. Nah, kita kembali ke part, LF nya ini kita ganti menjadi variabel terikat. Kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil R-square untuk mencari FIF secara manual. Kita beri nama dulu FIF LF. Oke, lalu kita kali copy lagi R-square nya. Oke, lalu kita kembali ke Excel, kita masukkan R-square nya, lalu kita lihat FIF nya dengan cara 1 dikurang R-square nya, enter. Nah, ini merupakan hasil dari uji multikolinialitas melihat dari uji FIF nya. Bisa kita lihat bahwa semua hasilnya itu adalah di bawah 10 maupun di bawah 5, yang artinya estimasi PER ini tidak terintegrasi multikolinialitas.
adalah uji-uji yang telah kita lakukan, mulai dari uji untuk melihat manakah yang terbaik dari uji CEM, PEM, dan TEM, lalu melakukan uji klasik. Baik, kita akan melakukan pengujian menggunakan data panel dinamis. Seperti biasa, di sini kita harus mengcopy semua data yang akan kita masukkan ke eViews. Kita bisa ke eViews. Kita tunggu loading work file-nya. Nah, di sini kita bisa pilih balance panel. Datanya dimulai dari 1970 sampai 1984 dengan number of cross sectionnya 6. Lalu klik OK. Di sini kita bisa ke quick, lalu ke empty group. Lalu kita masukkan yang sudah kita copy tadi. Lalu kita bisa significant digit. Dari display format, lalu ke significant digit. Klik OK. Nah, di sini kita bisa beri nama grup 1, lalu kita bisa copy object, lalu kita bisa ke proc, lalu make a question. Nah, di sini kita bisa memilih GMM atau DPD. Di sini kita bisa mengeklik dynamic panel wizard. Kita bisa klik next. Untuk ini juga next. Lalu kita pilih difference. Next. Nah, di sini kita bisa mengetikkan add. Sebentar. Add. Karena kita menggunakan DC, di sini kita tulis koma lalu min 5. Klik next. Lalu ini juga next, ini juga next, dan sudah selesai. Di sini kita bisa langsung klik OK. Nah, ini adalah estimasinya yang menggunakan panel data dinamis. Kita bisa lihat ini adalah estimasinya. Baik, di sini karena kita menggunakan panel dinamis, kita akan menguji yaitu ke konsistensi, validitas, dan kebiasaan atau bias dari data yang kita telah estimasikan. Di sini yang pertama kita bisa mengecek konsistensinya di bagian view, di residual degree of analysis, lalu area Lanobon. Nah, di sini kita bisa lihat probabilitasnya di atas 0,05, yakni berarti di mana area estimasi yang kita gunakan adalah konsisten karena nilai probabilitasnya di atas alfa, yakni 0,05. Untuk pengecekan selanjutnya adalah pengecekan uji validitas, di mana di pengujian data panel dinamis ini kita menggunakan uji Sargan. Kita bisa scroll ke bawah dan kita menggunakan J statistik dan J probabilitas untuk pengecekan uji Sargannya, di mana probabilitas J statistiknya adalah 0,134878, di mana lebih besar dari 0,05. Ini menandakan bahwa data yang kita uji valid atau tidak melanggar validitas, di mana lebih besar dari 0,05. Untuk selanjutnya adalah kita akan mengecek nilai value-nya atau p-value. Kita bisa memasukkan ke command, yakni scalar p-value sama dengan add CHISK dalam kurung 4.6776.
tutup kurung, kita bisa enter, dan ini adalah nilai value-nya, dan ini adalah nilai value dari tabel dinamis yang kita olah tadi. Kita bisa beri nama p-value. Untuk uji yang ketiga atau uji yang terakhir itu adalah uji ketidakbiasaan. Nah, untuk menguji ketidakbiasaan ini kita bisa membandingkan antara hasil dari koefisien dari estimasi dinamis atau CMM lalu dengan koefisien CEM dan koefisien FEM. Di mana kita yang pertama dapat mengganti nama estimasi dinamis ini, kita beri nama GMM agar kita tidak bingung, kita tambah GMM. Nah, untuk membandingkannya untuk melihat ketidakbiasaannya ini, kita bisa membandingkan dari estimasi GMM, FEM, dan CEM, di mana untuk melihat apakah estimasi ini ada bias atau tidak ada bias itu dengan melihat bahwa GMM ini harus lebih besar daripada estimasi FEM dan GMM ini harus lebih kecil daripada CEM. Nah, untuk melihatnya yang pertama kita copy objek dulu, lalu kita melakukan uji FEM. Untuk uji FEM kita bisa ke estimate, lalu metodenya ini kita ganti menjadi plus square. Nah, lalu kita pilih panel option. Nah, ininya tetap fix. Lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari koefisien atau konstanta dari si FEM. Jadi kita beri nama dulu kalau ini adalah dari estimasi FEM. Lalu kita klik OK, lalu kita bisa copy objek untuk kita melihat dari estimasi CEM. Nah, kita bisa estimasi lagi, lalu kita pilih panel option. Nah, di sininya kita ganti non, karena kita mau melihat estimasi CEM atau PLS. Ininya juga harus kita ganti less square, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari estimasi CEM, uji CEM. Jadi kita bisa namai, estimasi dari CEM. Lalu kita klik OK. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa untuk melihat apakah dalam data ini terdapat ketidakbiasaan atau tidak, kita bisa membandingkan dari GMM, FEM, dan CEM. Nah, kita jajarkan seperti ini agar lebih enak. Kita dibandingkan di mana asumsinya bahwa koefisien GMM atau dinamis ini harus lebih besar daripada koefisien dari estimasi FEM. Bisa kita lihat bahwa estimasi dari GMM ini koefisiennya lebih besar daripada koefisien si FEM. Berarti satu sudah benar. Lalu kita melihat yang kedua itu asumsinya bahwa estimasi CEM ini koefisiennya harus lebih besar daripada si GMM, atau estimasi GMM ini koefisiennya harus lebih kecil daripada koefisien si CEM. Bisa kita lihat bahwa koefisien dari GMM ini lebih kecil daripada koefisien si estimasi si CEM. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada data panel dinamis ini tidak ada ketidakbiasaan. Itulah uji-uji yang sudah dilakukan pada data ini, pada data panel dinamis.
Itulah tadi pengolahan data yang telah kami lakukan. Jika terdapat kesalahan, kami meminta maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.